Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat Ibu. Bagaimana perkembangan hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Sudah siap? Sudah Ibu. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Hadir Tuteru, Hadir Bu. Gamar Al-Katiri, Hadir Bu. Ania. Hadir Bu. Oke. Perasaan ada yang kurang? Ada Ibu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Watika Troman Ibu. Alasannya apa? Tidak tahu Ibu. Berarti dia Apa? Oke. Oke, teman-teman, adik-adik sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu persilahkan kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doa agar kiranya pelajaran hari ini bisa kita cermati dengan baik. Oke, silahkan. Oke Ibu, teman-teman, sebelum kita lanjut dengan proses pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik hadir. Iya, Bu. Lanjut saja. Hari ini kita akan pelajari tentang sistem respirasi. Oke adik-adik, anak-anakku sekalian, setelah Ibu bilang respirasi, apa yang terpikir di otak Anda? Saya Bu, Apa? itu pertukaran gas antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya Bu. Oke, terima kasih, pertukaran gas. Ada lagi? Ada lagi? Saya Ibu. Iya. Pernapasan dapat diartikan sebagai proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Menghirup oksigen Mengeluarkan oksigen. dan mengeluarkan CO2. Oke. Benar sekali adik-adik, anak-anakku sekalian. Memang benar, sistem respirasi itu adalah pertukaran gas antara makhluk hidup dengan lingkungan. Benar juga untuk menghirup oksigen dan CO2 ini semuanya sama, anak-anak, sama. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui, hari ini tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama, bertujuan untuk menjelaskan tentang sistem respirasi. Yang kedua, sistem respirasi pada hewan. Dan yang ketiga, kelainan pada sistem respirasi. Oke anak-anak, sekarang kita masuk saja pada intinya pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita hari ini tentang sistem, yang pertama tentang pengertian sistem respirasi dan alat-alatnya. Ini adalah pengertian sistem respirasi. Ini salah, ini benar bukan ya? Semuanya ini benar. Dari adik Nia dan dari saudara Hajir itu semuanya benar. Oke, lanjut. Di situ di pembelajaran sistem ekskresi ini pasti ada organ-organ. Oke, baik adik-adik sekalian. Sistem respirasi itu pasti ada organ-organnya. Siapa yang tahu? Yang pertama hidung, betul sekali. Yang kedua faring. Larin Yang ketiga laring. atau pangkal tenggorokan. Itu disebut laring. Yang Yang keempat keempat trakea, Trakea. batang tenggorokan. ah, Yang
kelima, caban trakea. Apa namanya? Caban trakea bronkus. Bronkus. Yang keenam, Paru-paru. Selanjutnya, Tidak ada lagi. oke, dan ini adalah organ respirasi pada manusia. Next dulu. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Nah, sampai di sini paham, berarti Anda juga bisa selanjutnya kita akan beranjak ke oke. Baik. Pengertiannya sudah paham? Sudah, Ibu, paham. Oke, kita Ibu hapus ya, kita lanjut ke sub berikutnya. Tentang alat-alat pernafasan. Alat-alat pernafasan berarti alat-alat yang digunakan dalam bernapas. Ada yang tahu alatnya yang pertama apa? Hidung, farin, Hidung. farin, Betul sekali. Dua, Faring. Apa itu faring? ronggan. Ronggan hidung. Yang ketiga, Larin, laring. Apa itu pangkal laring? tenggorokan. Yang keempat, Trakea, batang tenggorokan. yang kelima, Caban trakea, bronkus. bronkus. Yang keenam, Paru-paru, Ibu. terakhir adalah Paru-paru. paru. Oke anak-anakku sekalian, ini adalah alat pernapasan. Apakah semua ini ada pada diri Anda? Ada. Anda bisa membayangkan salah satunya hilang? Tidak bisa, Bu. Tidak kan? Iya. Kalau salah satunya hilang berarti kita mengalami gangguan pada Pada organ tubuh. Ya. Nah, benar sekali Anda. Oke, sampai sini paham? Paham. Kita lanjut lagi ke bisa Ibu hapus ya, Bisa, Ibu. karena kapannya kecil. Jadi kita lanjut saja. Selanjutnya pada mekanisme. Apa itu mekanisme? Saudara Hadir bisa jelaskan? Mekanisme pernafasan. Ada mekanisme pernapasan ya, manusia bernapas melalui dua tahap, yaitu No, bukan yang itu sayang. Mekanisme pernapasan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Dan Sebelum itu, Bu, iya betul sekali, betul anak-anak. Yang Anda jelaskan itu tidak salah. Tapi yang Ibu tanya apa itu mekanisme, ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu mekanisme? Ya. Oke anak-anak, ada yang tahu apa itu mekanisme? Tidak tahu, Ibu. Mekanisme itu bisa kita artikan sebagai cara. Jadi di sini kita akan belajar tentang cara untuk bernafas. Cara pernafasan. Sudah ya? Iya, Ibu. Oke, di sini Ibu punya gambar, tapi tidak bisa ditempel ya. Iya. Tidak bisa ditempel, jadi Ibu ini saja. Bisa Anda lihat, bisa disimak. Oke, itu adalah mekanisme pernafasan. Yang ini mekanisme, yang ini tadi alat-alatnya. Ini mekanismenya. Bisa dipahami 5 menit, terus kita bahas ya. iya, Bu. Bisa, Ibu. Oke anak-anak, lanjut. Mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan itu ada dua. Yang pertama pernafasan Dada. yes, benar sekali. Dan yang kedua pernafasan Pernafasan perut. perut. Pernafasan perut. Oke. Tetapi di dalam pernafasan dada dan pernafasan perut ini ada yang namanya inspirasi dan ada yang namanya ekspirasi. Apa itu inspirasi?
Inspirasi itu proses udara masuk. Kalau ekspirasi itu proses udara Keluar. Baik. Lanjut. Nah, pada pernafasan dada ini bisa kita praktekkan lah ya. Iya. Pada pernafasan dada ini otot tulang rusuk bagian luar, ini tulang rusuk bagian luar berkontraksi, bisa Anda praktekkan, maka tulang rusuk terangkat. Begitu. Bisa? Bisa. Terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam paru-paru mengecil, sehingga udara di luar mempunyai tekanan yang lebih besar untuk masuk ke dalam paru-paru. Jadi gitu. Bisa? Bisa. Selanjutnya bernapas ekspirasi. Ekspirasi itu adalah proses keluarnya udara. Apabila otot-otot tulang rusuk bagian luar berrelaksasi, yaitu tulang rusuk dan tulang dada turun kembali. Bisa Anda lihat di situ. Nih. Ini proses ekspirasinya ya. Dan ini proses inspirasinya. Bisa? Bisa Anda coba? Tidak bisa. Bernapas dengan perut? Iya. Bisa? Anda bisa bernapas dengan perut? Bisa, Bu. Anda merasakannya? Merasakannya. Oke. Sampai sini paham? Paham. Oke, terima kasih. Ibu hapus ya. Iya, Ibu. Kita selanjutnya pada sub materi selanjutnya, yaitu tentang respirasi pada hewan. Respirasi pada hewan. Oke anak-anak, Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Oke, mumpung karena kaliannya cuma sedikit orang, jadi satu kelompoknya satu orang saja ya. Iya, Biar Ibu. kita banyak membahasnya. Baik anak-anak, lanjut. Ini adalah sub pokok materi yang akan kita diskusikan tentang respirasi pada hewan atau pernafasan pada hewan. Dari masing-masing kelompok, kalian kan ada 3 nih. Jadi, Ya, Bu. jadi 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok harus punya 2 hewan. Mengerti? Mengerti, Ibu? Selebihnya bisa 1 juga kalau bisa. Pokoknya intinya 1 atau 2 gitulah ya. Iya. Nanti kita bahasnya sama-sama. Bisa? Bisa. Ibu berikan Anda waktu 5 menit dari sekarang. Oke. Bagaimana, Dek? Sudah? Sudah, Ibu. Tentang apa kamu? Tentang mamalia dan burung. Burung dan mamalia? Iya. Oke. Bagaimana kamu, Dek? Tentang Tentang apa, Dek? Apa? Gak apa-apa, jawab aja tentang apa. Oh, jangan takut. Repeti dengan amfibi. Amfibi. Selanjutnya kamu. Tentang serangga, Bu. Oke. Oke anak-anak, kita akan bahas bersama ya. Ya. Sebelumnya, Ibu mempersilahkan Anda kado adik-adik sekalian untuk mempresentasikan apa yang ditemukan tadi, biar nanti kita bahasnya sama-sama. Iya, Ibu. Oke, kepada adik dari sebelah kanannya, silahkan. Ya, di sini Tentang mamalia tadi ya? tentang mamalia dengan burung. Mm-mm. Yang kita tahu, mamalia adalah hewan yang menyusul anaknya. Alat pernapasannya sama dengan manusia, yaitu paru-paru. Mm-mm. Mamalia ada yang hidup di darat maupun di air. Mm-mm. Mamalia air sering muncul ke permukaan untuk menghirup udara. Contohnya, mamalia adalah kucing, harimau, gajah, sapi, kambing, paus, dan lumba-lumba. Di sini yang saya tahu, burung bernapasan dengan paru-paru. Burung mempunyai alat pernapasan yang disebut puding-puding atau kantong udara. Puding-puding udara berfungsi untuk menyimpan udara yang digunakan pada waktu terbang. Jalannya pernapasan burung adalah sebagai berikut. Udara
masuk melalui hidung, tenggorokan, puning-puning udara, paru-paru. Yaitu mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi di sini mamalia mempunyai alat pernafasan sama dengan manusia ya. Iya. Ini paru-paru. Selanjutnya burung dia mempunyai alat pernafasan paru-paru, tapi yang disebut sebagai puding-puding Puding-puding. atau kantong Udara. Oke, selanjutnya Reptil. Reptil bermanfaat dengan paru-paru Hah? udara. Reptil bermanfaat bernafas dengan paru-paru udara masuk melalui Ah. hidung, kemudian menuju batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. MPD Sekali dari sini. Bikin pang kotor kan. sebentar. Oke, siap Bu. Ya. Kamu tentang apa tadi? Pernapasan pada serangga Bu. Serangga bernafas menggunakan. Dulu baik-baik ya kakak. Pernapasan serangga menggunakan sistem pembuluh trakea Bu. Oke, Yang trakea. terdiri dari spirikel dan Spirikel. stigma. Spirikel kenapa? Dan stigma Bu. Kemudian mekanisme pernapasan pada serangga misalnya belalang adalah sebagai berikut. Jika otot paru-paru belalang berkontraksi, maka trakea mengempis sehingga udara kayak karbon dioksida itu keluar. Oke. Sebaliknya, jika otot perut berelaksasi, maka trakea kembali pada volume semula sehingga tekanan udara menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan di luar. Sebagai akibatnya, udara di luar yang kayak oksigen masuk ke trakea. Anak-anak, dapat kita simpulkan dari pembahasan tadi ini ya. Mamalia dia bernapas menggunakan paru-paru. Mamalia seperti manusia, jadi dia bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru. Nah, sedangkan burung dia bernapas menggunakan paru-paru juga, tetapi yang disebut dengan puding-puding atau kantong Udara. Selanjutnya reptil. Reptil ini salah satunya adalah buaya. Dia menggunakan paru-paru juga, tetapi prosesnya atau mekanismenya itu udara masuk melalui hidung, terus ke batang tenggorokan, dan selanjutnya dia ke paru-paru. Yang terakhir tentang serangga dia bernapas menggunakan trakea yang disebut dengan kelainan apa yang ada di otak Anda? Penyakit. Iya, betul sekali, penyakit. Nah, yang Anda ketahui kalau kelainan pada sistem respirasi itu apa salah satunya? Sesak napas, asma ya. Iya. Yang kedua apa? Amandel. Gambar. Oke, Ibu punya gambar. Bisa kita lihat sama-sama ya. Ini ya, Dek. Ini adalah kelainan pada sistem respirasi atau penyakit yang timbul pada sistem respirasi. Ini amandel, bisa dilihat gambarnya. Ini ada faringitis dan ini ada emfisema. Bisa lihat. Sudah dilihat gambarnya? Sudah, Ibu. Bisa tahu amandel itu seperti bagaimana? Oke. Jadi adik-adik, kelainannya itu ada amandel, ada faringitis. Faringitis itu pada faring ya. Iya, pada faring, terasa kering. Amandel itu yang paling di dalam, yang Iya. ada putih-putihnya di samping-samping. Pernah dengar amandel?
Ada Pernah. Pernah dengan amandel? Tidak Amandel. pernah? Aman pernah. Amandel, penyakit amandel. Iya pernah. Pernah? Iya. Pernah. Nah, itu sudah tuh. Yang penyakit itu adalah kelainan pada sistem respirasi. Jadi kalau dengar amandel, dengar asma berarti itu adalah kelainan pada sistem respirasi. Respirasi. Oke. Baik. Iya, mau. Sampai sini paham? Paham, Bu? Oke, terima kasih. Selanjutnya kita beranjak pada kuis. Kan katanya tadi paham kan? Iya Ibu. Jadi selanjutnya kita beranjak pada kuis. Oke, baik. Ibu akan memberikan 2 pertanyaan. 2 pertanyaan rebutan ya. Iya, Bu. Kalau misalnya Anda bisa jawab dua-duanya, berarti Ibu akan berikan hadiah. Tadi HP, Bu. Ada deh hadiahnya. Yang pertama, Tadi HP. bisa Anda jelaskan apa itu respirasi dan alat-alat yang ada pada respirasi? 1, 2, 3, silahkan. Saya, Bu. Saya. Silahkan. Tanpa melihat buku bisa? Kalau apa? Akan punya alat-alat beta hafal. Oke. Bisa alat-alatnya? Hidung, paru-paru, Salah, paru-paru itu yang di belakang ya, Dek. Hidung, Faring. faring, ya, Laring. laring, Laring, trangkea, trakea, trangkea, Heeh. paru-paru. Bronkus. iya, Bronkus. bronkus, Paru-paru. Oke. Ada yang bisa melengkapi? Ulang dari. Ada yang bisa melengkapi? saya. Heeh. Yang pertama itu hidung, Heeh. parin, Faring, parin, faring, parin, Hmm. parin, larin, trakea, caban, Cabang trakea caban trakea, dan bronkus, bronkus itu, Dek, cabang trakea, Iya. bronkus. cabang trakea, paru-paru. Oke, beri upload. Oke, satu lagi. Bisa Anda jelaskan buat Ibu apa saja yang menjadi kelainan atau penyakit pada sistem respirasi? 2, Saya, Bu. silakan. Asma, sesak napas. Asma itu sesak napas. Iya, Bu. Yang kedua, Yang kedua itu Aman deh. Aman deh. oke anak-anak, karena berhubung kalian berduanya yang jawab, jadi sesuai persyaratan Ibu, jadi kalian berduanya tidak dapat karena kalian berdua kan sama-sama jawab. Iya. Jadi ini buat Ibu saja ya. Nanti besok-besok kalau siapa yang lebih mengetahui cepat dia jawab, biar nanti dia dapat Hadiah. Iya, Bu. Terima kasih. Beri aplaus. Kesiang sudah hadiah. Jangan berkecil hati ya. Tidak Ibu. Oke. Kita sama-sama belajar saja. Semoga kedepannya kita bisa lebih Tahu. percaya diri, lebih paham, lebih segala-galanya. Oke, lanjut. Oke, adik-adik sekalian, anak-anakku yang tersayang, sampai di sini saja materi kita. Sebelumnya Ibu akan membuat rangkuman, ya. Kita akan membuat rangkuman sama-sama mengenai pembelajaran kita hari ini atau pembelajaran materi yang kita pelajari hari ini. Oke. Yang pertama tadi kita belajar tentang pengertiannya. Apa pengertiannya? Pengertian sistem Pengertiannya, pernafasan atau respirasi merupakan pertukaran antara gas dan pertukaran gas antara makhluk hidup dengan Lingkungan. makhluk hidup dengan lingkungannya. lingkungannya. Oke, selanjutnya pada alat-alat, apa ada alat-alatnya? Hidung, Hidung, parin, faring, larin, terus trakea, caban trakea, Trakea itu cabang trakea, Dek. oh iya, paru-paru,
Bronkus, trakea, bronkus, astagfirullah. Trakea, bronkus, Paru-paru. paru. Berarti ada 6 ya? Iya. Selanjutnya pada hewan. Mamalia sama dengan manusia. Jadi bernafasnya menggunakan paru-paru. Paru-paru. Selanjutnya ada juga burung bernafas menggunakan paru-paru tetapi disebut dengan Pudin-pudin. Selanjutnya reptil. Reptil bernafas menggunakan apa tadi? Paru-paru. Paru-paru. Jadi dari udara dari luar masuk melalui tenggorokan dan kemudian ke paru-paru. Paru-paru. Oke anak-anak, dan terakhir yang paling terakhir adalah kelainan. Salah satunya asma, Asma, amande, dan sebagainya. Ya. Oke anak-anak, alhamdulillah kalian bisa paham. Semoga bisa berkah untuk kalian hari ini. Amin. Amin. Kok tidak diaminkan? Amin. Amin. Oke, itu adalah kesimpulan kita pada kesimpulan materi kita hari ini. Sekian dan lebihnya Ibu minta maaf. Selebihnya Ibu minta maaf. Mungkin kita bisa mempelajarinya di rumah masing-masing untuk menambah wawasan. Oke, baik. Sekarang kita beranjak ke yang paling terakhir. Alhamdulillah kita sudah sampai di titik ini, maka selebihnya Ibu akan menutup pembahasan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah. Amin. Amin. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selebihnya banyak belajar ya di rumah. Nanti kita bertemu lagi minggu depan. Oke. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.